10 hari Dzulhijjah ini hari-hari terindah di dalam kehidupan manusia. Malamnya malam yang terindah, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Apa 10 malam tersebut? Yaitu malam-malam 10 Dzulhijjah, hari-hari 10 Dzulhijjah. Para ulama ahli tafsir mereka mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah di dalam Al-Qur'an, berarti menjadi perkara yang mulia, perkara yang agung dengan sumpahnya Allah. Seperti kita baca Wadduha, surat Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha. Ya, wal asri, demi masa. Itu semua sumpahnya Allah yang diawali dengan harful qasam, waw. Ya, sama di antaranya walayalin 'ashr, dan 10 malam. Kita berada di 10 hari tersebut. Makanya para guru-guru kita selalu menyampaikan kepada kita agar kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah di 10 hari Dzulhijjah dan malamnya tersebut. Mudah-mudahan kita duduk mengaji menjadi catatan baik untuk kita dari 10 Dzulhijjah ini yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Kita hidupkan bersama dengan menuntut ilmu selepas asar, di mana disebutkan di dalam satu riwayat kalau orang yang menginginkan diluaskan rezeki jasmaninya, hidupkan waktu antara subuh dan isyraq, subuh dan terbitnya matahari, hidupkan dengan beribadah, berzikir. Kalau orang ingin mendapatkan rezekinya ruh, rezekinya rohani, hidupkan waktu antara asar sampai maghrib dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholawat. Ini rezekinya ruh dibagikannya saat seperti ini. Makanya pengajian kalau sore itu sering disebut namanya rauhah. Rauhah, pengajiannya ruh yang memberikan ketenangan, kenyamanan. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan di dalam kitab Khuluquna. Kita sampai pada kalimat wa shallillahumma wa sallim afdal salati wa azka salam ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa shallillahumma, dan salawat Allah. Apa salawat Allah? Artinya rahmah magrunah bil ta'zim, rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dibarengi dengan mengagungkan. Allah merahmati Nabi SAW, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Wasallim, dan juga salam sejahtera. Karena para ulama mengatakan yukrahu, dimakruhkan salatul batra, salawat yang batra. Batra itu salawat yang terputus. Pertama kata ulama, salawat yang terputus itu salawat yang tanpa salam. Ya, disebut oleh ulama al-mu'tamad salawat tanpa salam. Ada pendapat ulama lain bilang salawat yang terputus itu salawat kepada Nabi, tapi tidak salawat pada keluarga dan sahabat Nabi. Itu disebut salawat yang terputus. Jadi salawat dengan salam, salawat atas keluarga Nabi dan para sahabatnya. Salawat atas Nabi yang paling utama, kemudian kita bawa juga untuk keluarga dan para sahabat. Wa azka salam afdhalus shalah, paling mulianya salawat. Wa azka salam, paling sucinya keselamatan. Ala habibika, atas kekasihmu, pamirnya kembali kepada Allah.
Artinya setiap sholawat yang kita baca, kita minta pada Allah agar mencurahkan rahmatnya, melimpahkan rahmatnya. Kalau kita nggak pantas atau kita nggak punya rahmat, jadi kita sholawat pada Nabi itu kita minta kepada Allah melimpahkan rahmatnya. Kalau kita nggak ada haknya untuk bisa memberi rahmat, siapa kita? Bukan pemilik rahmat. Pemilik rahmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad. Itu minta kepada Allah agar melimpahkan sholawat yaitu rahmat atas kekasihnya Sayyidina Muhammad. Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna itu kalimat Sayyid, pemimpin, yang artinya adalah man sada fi qaumih, orang yang memimpin di kaumnya. Wa man kathura sawaduhu, orang yang banyak pasukannya. Kathura jaishuhu, pengikutnya banyak. Wal halim alladzi la yastafizuhul ghadab, pemimpin itu yang bijaksana, yang enggak mudah digertak. La yastafizuhul ghadab, tidak mudah digertak. Ya, itu pemimpin sifatnya. Ya, nah sifat-sifat ini yang tidak mudah marah, yang bijaksana, tidak mudah dibentak, tidak diatur, ini sifat kepemimpinan yang ada di dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad, ya, maf'ul bih, ya, Muhammad, ya, artinya yang terpuji, yang memiliki sifat terpuji. Ya, pertama disebutkan yang menamakan Muhammad adalah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menamakan Nabi Muhammad. Ya, samaituhu Muhammadan, aku namakan anak ini Muhammad, yurjalahu an yuhmada fil ardi was sama, aku berharap menjadi orang yang terpuji di bumi dan di langit. Itu salah satunya riwayat bahwa Sayyidah Aminah ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hamil itu dibisiki, ya, diantaranya dibisiki untuk menamakan anaknya bernama Muhammad. Ya, dan di saat tersebut, ya, nama Muhammad yang terpuji, yang mulia, yang indah. Saat lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari keistimewaannya, sampai ada disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, malaikat itu datang, ya, setiap hari Kamis ke rumah orang-orang yang di rumahnya ada namanya Muhammad dan Ahmad. Makanya namanya mulia, namanya agung, nggak bisa sembarangan. Kadang ada jamaah minta nama sama kita, namain anak saya. Saya bilang namain depannya Muhammad. Ya, jangan Muhammad, pasaran. Enak aja pasaran. Jangan lihat pasarannya, keistimewaannya. Sampai ada dalam satu kitab judulnya Fadliyah, ya, Tasmiyati Muhammad, keutamaan menamakan anak Muhammad. Itu disebutkan dalam kitab tersebut, anak yang namanya Muhammad dan Ahmad, Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Dimana Allah mau menyiksa hambanya, sedangkan hambanya nama kekasih Allah, nama Rasulullah, nama Muhammad Ahmad. Ada yang namanya Muhammad Ahmad juga harus dijaga, jangan apa, kalau anaknya nakal jangan Muhammad nakal, ya, nggak boleh. Dan namanya nama Nabi, nama yang boleh. Adab ini mengajarkan kita akhlak, adab, nama. Jangankan nama Nabi yang mulia, nama guru aja kita namain anak kita nama guru. Kita mesti manggilnya ta'ziman wa takriman, rasa hormat kita, rasa memuliakan. Nah, itu Muhammad, bagus ini nama Muhammad. Dan sekarang boleh dicek di internet, nama paling banyak di dunia pasti Muhammad. Nama Muhammad. Makanya
mereka berusaha merendahkan nama Nabi, tapi Allah akan angkat terus nama Nabi. Karena Allah yang menyatakan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu. Bayangkan, manusia nggak bisa masuk surga kecuali baca dulu di pintu surga Muhammad, ya, dimuliakan. Walaupun ada orang-orang yang berusaha merendahkan, tapi mulia. Kayak kemarin kejadian bikin orang melek semuanya, nama azim, nama yang mulia, ya, tersadarkan. Nah, kemudian wa ala alihi, dan juga atas keluarganya. Alihi, keluarga Nabi. Alihi kalau disebut dengan kalimat alihi, hum Banu Hashim wa Banu Muttalib, keturunan Hashim dan keturunan Muttalib, itu disebut alil bait. Keturunan Hashim dan keturunan al-mu'minun min Bani Hashim wa Bani Muttalib, tapi dengan syarat al-mu'minun, mereka yang beriman, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Berarti seperti Sayyidina Hamzah itu alul bait, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib alul bait, putra-putranya, ya. Kemudian putra-putra Sayyidina Abi Thalib, ada Abi Thalib, putra-putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib, itu semua alul bait dan keturunannya. Seperti Imam Syafi'i juga alul bait, ya, seperti Imam Syafi'i punya kakek nyambung kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan makna alul bait, ya. Nah, ada ulama membagi jadi tiga. Ada alul bait, ada ahlul bait, ada dzurriyyah Nabi. Ada alul bait, ahlul bait, dzurriyyah Nabi. Kalau alul bait, hum Banu Hashim wa Banu Muttalib. Ada sebagian ulama mengatakan al-mu'minun at-taqi, setiap orang yang beriman, yang bertakwa, keluarga. Namun alul bait yang mu'tamad Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kemudian yang kedua ahlul bait. Siapa ahlul bait? Ahlul bait hum ahlul kisah. Ahlul bait itu ahlul kisah. Siapa ahlul kisah? Orang yang di dalam riwayat hadis bersama Nabi, duduk di bawah kisahnya Nabi. Ini kisahnya. Kalau kita bilangnya syal, ya, tidak, kisah itu penutup. Jadi Nabi pernah membuka kisah panjang, diajak masuk tuh ke dalam kisah. Siapa saja orang-orang tersebut? Di antaranya putri Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Sayyidina Hasan. Yang keempat Sayyidina Husain bersama Nabi, itu 5. Ada riwayat mengatakan tambah lagi Ummu Salamah, istri Nabi, ikut masuk. Ada riwayat tambah lagi malaikat Jibril ikut masuk, minta izin pada Rasulullah ikut masuk di bawah kisah tersebut. Nah, ini disebut namanya ahlul bait, atau kita sering dengar namanya ahlul kisah. Nah, yang ketiga dzurriyyah Nabi. Kalau dzurriyyah Nabi ini dzurriyyatul Hasan wal Husain, keturunannya Al Hasan dan Al Husain, itu disebut dzurriyyah Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu nasabin kullu bani untha yantasibu nasabahu ila abi illa aulad Fatimah fa inna yantasib nasabahu ilayya. Kata Nabi, setiap anak perempuan itu nasabnya kembali kepada ayahnya. Jadi seorang ibu itu tidak menasabkan anaknya. Misalkan ibunya namanya Aisyah, nggak ada bintu Aisyah atau ibnu Aisyah, nggak ada. Tapi kepada ayahnya Ahmad, ayahnya ibnu Ahmad, bintu Ahmad. Tapi kalau kata Nabi dalam ucapan tersebut, kecuali anak-anak Fatimah, nasabnya menyambung kepadaku, kata Nabi. Makanya disebut dzurriyyahnya Nabi, dzurriyyatul Hasan wal Husain, keturunannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang alhamdulillah sampai sekarang banyak.
Ada orang nggak percaya, bilang nggak ada perlu keturunan Nabi. Terus hadis-hadis tersebut untuk apa? Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ibni hadza la sayyid. Ya, ini putra saya ini Al Hasan wal Husain pemimpin yang kembali nasabnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dzurriyyah Nabi, disebut dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang ada banyak. Di antaranya kalau dari Sayyidina Husain itu turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, turun pada Muhammad Al-Baqir, turun kepada Ja'far Al-Shadiq, turun kepada Musa Al-Kadzim, turun sampai pecahannya kepada Sayyidina Muhajirullah yang hijrah ke Hadramut, pecahannya lagi Faqihul Muqaddam yang kita baca, pecahannya lagi Syekh Abu Bakar bin Salim, Umar bin Abdurrahman Al-Aqqas, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, terus pecahan sampai sekarang. Habaib yang kita lihat ini jasanya siapa? Jasanya diantaranya Imam Al-Habib Ali bin Abi Bakar Sakran, pengarang Wirid Sakran, karena beliau yang membuat syajarah nasab. Ini keturunan siapa ini sampai sekarang nih kelihatan kayak habaib di Jakarta, di Indonesia ada namanya Rabidatul Alawiyah. Kalau mau tahu, ada orang bilang saya Habib, cek di sana, bisa jadi bukan Habib. Lagi dulu di Kampung Rawa suka ada yang ngaku-ngaku Habib datang ke sini. Ya, saya waktu masih tinggal di Kampung Rawa dulu suka minta-minta sama orang Kampung Rawa. Pas disebutin itu rumah Habib Bakir udah kabur semuanya dia. Kagak berani ngaku-ngaku dia. Ya, yang namanya Habib mau kagak minta-minta. Ya. Termasuk dzurriyyahnya Sayyidina Hasan. Nah, seperti sekarang ada Al-Maliki, Al-Idrisi, terus masuk raja-raja banyak seperti disebut Raja Jordan dan lain sebagainya. Nah, itu keturunannya Sayyidina Hasan. Nah, cuman kalau di keturunan Sayyidina Husain banyak terkenal karena ada garis daripada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Makanya disebut Bani Alawi, putranya Alwi bin Ubaidillah, Bani Alawi. Kayak sekarang Ba'alawi banyak. Jadi ada itu semua. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Habib, gampang datang aja ke rumah itu cek, ada kan nasabnya kelihatan. Dulu di majelis saya juga suka ada datang ngaku Habib juga ya. Saya nggak tahu tuh Rofi, ketawa aja. Saya nggak tahu, pas dicek-cek ternyata bukan Habib. Ya, banyak. Mungkin gara-gara Habib dicintai, disayang, jadi lah Habib juga berat. Emang dipikir Habib gak berat? Nah kalau bukan Habib ngelakuin dosa, dosanya satu, Habib double dosanya. Kalau cucu Nabi ngelakuin dosa, gimana gak double? Jangan dipikir tanggung jawabnya gak berat, berat di sisi Allah. Nah, jadi ini disebut sebagai Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi SAW. Tapi tetap kita harus cinta kepada siapapun, namanya Ahlul Bait, keluarga Nabi, cinta. Bahkan di Kampung Rawa ini diajarin dari kong-kong kita dulu, cinta sama keluarga Nabi dari dulu. Di Indonesia itu cinta sama keluarga, di mana aja. Saya ke Madura begitu, saya ke Banjarmasin begitu, saya ke Aceh begitu semua. Karena memang dari kakek-kakek kita mengajarkan seperti itu. Dan Nabi SAW sendiri yang mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, kata Nabi, ahibbullah lima yaghrukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah memberi nikmat untuk kita. Cintai aku untuk mendapat cintanya Allah. Dan cintai keluargaku, kata Nabi, untuk mendapatkan cinta. Bahkan Allah sendiri yang berpesan pada Nabi. Nabi dipesankan, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Jadi Nabi dipesanin sama Allah, katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Katakan pada umat, kata Allah, bilang sama umat, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah. Nabi ngajarin kita tauhid, Nabi ngajarin kita ajaran yang suci,
Nabi yang membawa kita pada hidayah Allah, Nabi yang mengajak kita pada kebaikan, Nabi yang mengajarkan kita akhlak yang mulia. Nabi itu dipesankan oleh Allah tidak meminta upah dari siapa? Dari manusia, dari Allah. Kecuali satu yang Nabi boleh pesankan, apa? Illal mawaddata fil qurba, kecuali berbuat baiklah pada keluargaku. Ya, makanya kita cinta sama keluarga Nabi. Mau yang baik, yang soleh, yang alim, walaupun bukan alim, walaupun bukan soleh, walaupun gila. Yang namanya keluarga Nabi walaupun gila ya tetap keluarga Nabi, nggak berubah. Tapi kalau orang alim gila, hilang alimnya, ilmunya hilang. Tapi kalau keluarga Nabi darah dagingnya dia, walaupun gila, walaupun stres, yang namanya keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu juga wasu ashabi dan para sahabatnya. Nah, siapa sahabat Nabi? Manijtaba bin Nabi, manijtama'a bin Nabi. Siapa yang pernah bersama Nabi, walau satu kali perjumpaan, wa amana, dan beriman kepada Allah dan Nabi. Artinya Muslim. Ya. Fil ardi la fis sama, di bumi bukan di langit. Wa mata 'alal iman, dan wafat dalam iman. Ini sahabat Nabi. Mereka para sahabat yang menjumpai Nabi walaupun nggak melihat. Mungkin nggak melihat, ada sahabat nggak bisa melihat, seperti Sayyidina Abdullah bin Maktum, buta matanya. Tapi sahabat karena dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW walaupun dia nggak lihat Nabi. Nah, ada hidup di zaman Nabi tapi nggak jumpa dengan Nabi. Nah, jadinya bukan sahabat. Karena dia berjumpa dengan sahabat disebutnya tabi'in. Siapa di antaranya? Di antaranya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, tapi dia nggak berjumpa dengan Nabi. Makanya nggak disebut sahabat, disebutnya tabi'in. Ya, Imam Hasan Al-Basri juga ketemunya sama sahabat, nggak ketemu sama Nabi. Dan banyak lainnya. Nah, sahabat ini waktu Nabi meninggal dunia, kurang lebih jumlahnya ada 124.000 sahabat. Di saat Nabi wafat, 124.000 sahabat. Ada yang wafat sebelum Nabi banyak. Ada sahabat-sahabat yang wafat di Badar, wafat di Uhud, sahabat-sahabat Nabi. Nah, di antaranya disebutkan berjumpa di bumi bukan di langit, karena yang berjumpa di langit juga banyak. Nah, ada satu pertanyaan para ulama menjadikan pertanyaan, Nabi Isa jumpa mana? Sahabat atau bukan? Al-Mu'tamad mengatakan Nabi Isa sahabat. Kenapa? Karena berjumpa dengan Nabi di Baitul Maqdis di malam Isra dan Mi'raj. Karena Nabi yang memimpin sholat. Keistimewaan kemuliaan Nabi sampai Nabi mimpin sholat, para anbiya, para rasul, para malaikat ikut sholat, semua jadi makmum. Imamnya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat. Ada yang hidup di zaman Nabi tapi dia tidak beriman. Kalau tidak salah namanya Naufal bin Waraqah, wala siapa juga namanya. Dia hidup di zaman Nabi, masuk Islam terus keluar lagi, meninggal dalam kekufurannya. Bukan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sama sahabat juga kita harus cinta. Kata dia mau keluarga Nabi, cinta sama sahabat, cinta. Kenapa saya sebut sama keluarga Nabi harus cinta, sama sahabat harus cinta? Karena ada orang-orang yang sengaja menyampaikan kepada masyarakat kisah-kisah atau suatu hal yang menjadikan benci dengan keluarga Nabi atau sepihak benci dengan sahabat Nabi. Hati-hati. Bahkan banyak hadis-hadis tentang keluarga Nabi yang mulai banyak sembunyikan ada. Ya. Ada lagi yang mengajarkan benci dengan sahabat, jangan diikuti. Oke, sahabat Nabi kulluhum udul, semuanya adil.
Kalau berbicara tentang perselisihan ya pasti ada perselisihan, kapanpun sampai kapanpun juga pasti ada fitnah namanya, atau fitnah yang terjadi. Tapi kita tetap di tengah, kita cinta pada keluarga Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'ahum bi ihsan, dan juga para pengikutnya dengan kebaikan, yang mengikuti kebaikan, yaitu para sahabat dan tabi'ahum yang mengikutinya. Ada juga sering juga man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, ya, sampai hari kiamat nanti. Kayak kita nih jatuhnya pengikut sampai kepada para tabi'in, para sahabat, baru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita nih udah panjang, sudah melewati jalan 1400 tahun lebih, ya. Makanya disebutkan da'ana ila haqqin bi haqqin munazzalin, alaihi minar rahman afdalu da'wati ajabna kabirna mudhinina li amrihi sami'na atana an-hudan wa basir. Kita ngikutin aja. Ada satu ungkapan dari Imam Al-Haddad juga, tubitu ala qadami rasul wa sahbi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i. Tetapkan langkahmu di langkahnya Rasulullah, ikutin jejaknya Nabi. Gimana? Wa sahbi, dari sahabatnya. Gimana lagi? Kan kita nggak jumpa sama sahabat tabi'in. Tapi buat tabi'um yang mengikutinya terus. Kayak kita nih, apa yang dijalanin, khususnya saya lihat ya di kampung Rawa, Masya Allah, itu apa yang dijalanin sama engkong kita terus nyambung sampai Nabi kita Muhammad SAW, sampai ke Rasulullah SAW. Jangan sampai hilang, jangan sampai hilang, jangan sampai pudar langkah-langkah mereka, ya, orang-orang yang menyampaikan seperti langkahnya Nabi kita Muhammad SAW.